Halo, salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya dan teman saya akan menyampaikan pariwisata lokal dan presentasi ini mengenai Danau Toba yang lebih tepatnya di Kota Parapat, mengenai apa yang akan kami lakukan dan ide pemikiran beserta rencana kasar dan juga apa yang bakal kami perbarui dari Parapat ini. Dan saya akan menyampaikan presentasi ini kepada calon pengunjung yang akan berada di Parapat menjadi lebih nyaman, dan juga para kolektor atau pengusaha-pengusaha muda yang berdekatan dengan Parapat, ya misalnya di pengusaha di Medan ataupun yang di Pekanbaru yang bersedia memberikan dana kepada kami hingga proyek ataupun ide pemikiran kami dapat tersampaikan dan terwujudkan dengan baik dan benar hingga bermanfaat dalam kemajuan Parapat yang ada di kota Sumatera Utara ini. Baiklah, presentasi ini akan diawali oleh saya, Brahma Jaya Balinginangin, dan saya akan menyampaikan poin-poin penting mengenai Parapat. Pada poin pertama itu yaitu informasi dari observasinya. Informasinya ya berupa sejarah mengenai terbentuknya Parapat, dan itu akan dicatat ataupun diutarakan di museum kami yang akan jadi bocoran nih. Itulah salah satu ide pemikiran kami. Dan Parapat itu sebuah kelurahan di kecamatan Gersang Simpang Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Dan dia itu berjarak 48 km dari Pematang Siantar. Dan juga pengukurannya bisa kita lihat dari internet. Dan selanjutnya poin penting itu merupakan fungsi awal pembangunan. Pada awal itu Parapat adalah sebuah tempat pelabuhan untuk jalur distribusi perdagangan sekitar Danau Toba, namun sekarang menjadi tempat wisata. Lalu selanjutnya yaitu masalah Parapat itu kota di mana banyak tempat wisata alam kan. Jadi masalahnya itu bisa bermuncul dari awal misalnya dari pertama jalan akses yang masih perlu diperhatikan, yang pertama. Dan yang kedua itu sampah laut masih perlu dirawat yang bisa berupa keramba. Dan yang ketiga itu penginapan terbilang cukup mahal. Dan yang keempat itu akses tempat kesehatannya itu yang bisa dibilang itu agak jauh ataupun yang sedikit. Jadi istilahnya jauh dan cuma ada satu atau dua seperti itu. Dan selanjutnya itu merupakan target pencapaian. Target pencapaiannya itu yang berupa satu, Parapat itu agar dikenal oleh masyarakat sekitar negeri maupun di luar negeri. Dan yang kedua itu mengenalkan budaya Batak ke masyarakat luar, ya bisa dibilang itu salah satu contohnya museum Batak maupun festival budaya. Dan yang ketiga itu menambah pemasukan dana bagi masyarakat setempat. Yang keempat itu mengurangi dana pengeluaran bagi pengunjung. Lalu ide pemikiran yang kami pikirkan itu, yang pertama itu menjaga kesehatan bagi pengunjung. Seperti misalnya itu kita melakukan, karena banyaknya corona, jadi kita memberikan cek suhu tubuh apakah dapat berenang atau tidak, ataupun terkena bakteri atau virus atau tidak. Yang kedua, ide pemikirannya itu kami menjaga kesehatan Parapat atau Danau Toba sekitarnya, yaitu dengan melakukan penitipan barang misalnya di daerah-daerah tertentu di dekat danaunya, yaitu tempat penitipan barang yang bisa dibilang kisarannya 3.000 hingga 5.000 rupiah tergantung berat yang mau dititip, agar misalnya sampah plastik, jadi kesehatan sungainya terjamin. Jadi penitipannya itu bisa dititipkan ke kasir jika sampah plastiknya itu masih digunakan, dan juga
misalnya dia tidak digunakan bisa dibuang ke tempat sampah. Jadi disediakan juga di tempat sampah di sekitaran tempat penitipan itu. Baru ide pemikiran yang ketiga itu seperti kami menyediakan tempat penginapan atau hotel atau guest home yang terbilang terjangkau dan juga memberikan diskon. Seperti diskonnya itu ada 4. Yang pertama itu diskon untuk transportasi umum yaitu berupa 8%, dan diskon yang kedua untuk yang menggunakan transportasi pribadi itu dengan membawa keluarga menggunakan 5%, dan juga untuk yang menggunakan transportasi beroda 2 biar menghemat kemacetan itu berupa 8%, bersetara dengan transportasi umum. Dan juga kami menyediakan yang keempat itu diskon 2% yang membawa keluarga. Misalnya nih membawa transportasi umum tapi isinya keluarga ataupun rekan-rekan, jadi 22% diskonnya. Itu diskonnya itu dari jumlah penginapan yang dipesan. Misalnya satu yang dipesan, jadi total diskonnya itu misalnya dapat 10% di diskon dari satu kamar, atau misalnya 3 kamar jadi 10% di diskon dari 3 kamar, bukan per kamar melainkan total keseluruhan. Baru yang keempat hampir sama yang ketiga, tapi kami menyediakan tempat penginapan yang berupa tradisional. Di sini tidak menggunakan diskon karena tempat tradisional itu seperti barang mahal, karena kita mengenalkan sekaligus memberikan cindera mata, menyediakan tempat untuk membeli cindera mata yang berupa kas-kas Batak, oleh-oleh Batak. Juga kami menyediakan seperti sejarah terbentuknya suatu marga, misalnya marga Silalahi ini. Jadi di sini bangunan penginapan untuk marga Silalahi. Jadi Silalahi marga-marganya apa saja dan sejarahnya bagaimana. Baru misalnya penginapan marga Saragi. Jadi Saragi apa saja, dan tempat penginapan itu berisi, dan tiap kamar itu ada sejarah-sejarah marganya. Jadi terbilang itu terlihat seperti tradisional khas Batak. Baru yang kelima kami membuat seperti akun sosial media Instagram, Facebook, Twitter mengenai Danau Toba hingga ke Parapat itu seperti keadaannya, baru tempat penginapannya terdekat bisa diakses di daerah mana, dan juga cindera matanya bisa dibeli apa saja dengan harga tertentu gitu. Baru yang terakhir kami memberikan akses jalan bukan via tol. Itu yang dimaksud kami memberikan akses jalan lain menuju misalnya spot-spot batu gantung gitu. Jadi di dalam akses jalan itu kami juga menyediakan keamanan akses jalan, dan juga kayak seperti posko patrol lintas gitu. Jadi kalau ada keluh kesah di dalam perjalanan itu ada kayak posko tertentunya gitu, jadi bisa melapor ke sana, baru keamanannya terjangkau gitu. Karena itu terjadi karena dari jalan misalnya dari jalan Pematang Siantar ke Parapat itu ada jalan itu 1 atau 2 jalan yang dia terlihat berliku-liku dan curam, jadi agak susah dilewati. Jadi kami akan memberikan akses jalan yang sesuai dan juga yang aman. Begitulah yang bisa saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baiklah. Terima kasih Bram. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Eriko Junior Bungai. Di sini kami akan mempresentasikan tentang rencana kami tentang perubahan terhadap Danau Toba sebagai destinasi wisata. Rencana pertama yang kami miliki itu adalah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat. Menurut kami, masyarakat itu adalah poin utama yang paling penting dalam perubahan ini. Karena tidak ada yang mengenal daerah itu lebih baik daripada masyarakat, ya kan? Jadi kami itu perlu melakukan sosialisasi terhadap masyarakat supaya masyarakat itu sadar potensi-potensi dari Danau Toba sebagai destinasi wisata. Jadi poin kedua yang mau kami sampaikan di sosialisasinya nanti yaitu adalah menjaga dan mengembangkan Danau Toba. Ketika mereka sudah mengetahui betapa hebatnya potensi Danau Toba sebagai destinasi wisata, kita juga perlu mengajarkan dan mensosialisasi terhadap warga tentang bagaimana cara menjaga daerah tersebut supaya menjadi daerah yang lebih baik. Rencana kedua yang ingin kami buat yaitu adalah penyediaan keramba. Seperti yang kita tahu kalau keramba itu dapat merusak danau. Dan juga keramba itu bisa merusak keindahan dari Danau Toba tersebut ya.
Tapi perlu diketahui juga kalau jika kita meniadakan itu secara tiba-tiba, maka masyarakat pasti akan kehilangan mata uang pencarian mereka ya. Karena itulah sebenarnya kalau dari dulu itu penyediaan keramba ini sangat-sangat susah dan sudah sangat sering dilakukan. Namun masyarakat tetap menolak karena ya mereka tidak punya pilihan lain seperti itu. Jadi karena itulah sebelumnya pertama kita melakukan sosialisasi. Kenapa? Untuk menyadarkan masyarakat bahwa masih ada banyak jalan yang lebih baik untuk mendapatkan ekonomi yang lebih baik dengan menjaga alam juga. Baiklah, perkembangan selanjutnya akan berada dalam bidang transportasi. Jadi ada beberapa hal yang perlu kami ubah. Pertama, yaitu adalah akses dari jalan tersebut. Kita perlu memperbarui jalan-jalannya menjadi lebih baik lagi dan tetap merawatnya. Jadi diperlukanlah sebuah patroli-patroli untuk memperhatikan apakah jalan dengan lebih baik, dan juga perlulah ikutan ajakan dari masyarakat dan juga dari pemerintah untuk menjaga akses jalan itu supaya tetap dengan lebih baik. Kedua adalah di bidang transportasi yang akan digunakan. Diperlukanlah beberapa transportasi yang baru yang mungkin meningkatkan pengunjung dan mengurangi gas emisi. Seperti contohnya bus. Jika dibandingkan dengan mobil, bus dapat menampung orang yang lebih banyak dengan energi yang lebih sedikit, sehingga menjadi sarana transportasi yang bagus dan efektif. Yang kedua ini membutuhkan sebuah modal yang lumayan besar, namun menurut saya itu penting, yaitu kereta api atau kereta listrik. Karena di Medan belum ada sebuah akses jalan kereta api atau kereta listrik, yang mana itu sangat diperlukan. Dan bukan hanya juga untuk daerah Danau Toba, namun juga untuk daerah-daerah lain di dalam Sumatera Utara. Baiklah, selanjutnya adalah di bidang promosi. Setelah Danau Toba menjadi daerah yang berkembang sebagai daerah turis, seperti sudah ada yang jalan yang bagus, masyarakat yang sudah menyadarin bagaimana pentingnya itu, serta juga akses-akses yang lebih bagus lagi, maka diperlukanlah sebuah promosi untuk mempromosikan daerah itu. Dan ada banyak cara untuk mempromosikan ini. Tapi menurutku yang satu yang selalu berhasil itu adalah menggunakan media sosial. Dan ada banyak media sosial. Pertama kita adalah menggunakan Instagram, seperti menggunakan Instagram Ad atau bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki followers tinggi. Sehingga mungkin kita dapat mempromosikan itu dengan lebih baik. Kedua, dengan menggunakan Facebook. Berdasarkan penelitian saya, negara Asia yang merupakan yang total penduduknya paling besar di dunia, sering banyak menggunakan Facebook. Sehingga melakukan pengiklanan di Facebook juga cukup baik. Yang ketiga yang kami pikirkan yaitu menggunakan TikTok. Karena jujur saja siapa yang nggak tahu TikTok ya. Sudah banyak penggunanya dan juga itu sudah cukup mendunia. Sehingga menurutku itu akan bagus untuk melakukan promosi melalui platform-platform tersebut. Perubahan terakhir yang ingin kami sampaikan yaitu adalah akses lengkap kebutuhan. Jadi seperti ini, keluarga saya itu memiliki sebuah hotel di sekitar sini, dan kami itu sering mendapatkan pengunjung dari luar negeri. Yang masalahnya dari pengunjung ini adalah mereka sering memiliki kebutuhan yang sangat jarang disediakan di Indonesia. Contohnya apa? Yang paling simpel itu adalah kertas toilet. Jujur, yang pesan itu banyak, yang penanya itu banyak. Dan kadang-kadang ada penginap yang gak jadi nginap karena itu. Karena itu kami selalu menyediakannya. Yang kedua itu adalah guide ya, seperti itu ya. Jujur aja guide di Sumatera itu kurang banyak menurut saya. Sehingga jadi susah bagi pengunjung atau turis ingin berkomunikasi dengan daerah kita. Guider juga perlu untuk dididik lebih lanjut dan setidaknya tahulah tentang sejarah-sejarah secara sederhananya dari daerah Danau Toba. Baiklah, kuasa itu sekian untuk presentasi saya untuk hari ini. Dan saya berharap untuk para penonton untuk like dan share video ini. Kenapa? Karena untuk perubahan ini tidak bisa sendiri. Ini memerlukan sebuah ikut campur dari semua orang. Karena perkembangan ini bukan hanya untuk kita, namun juga untuk para penerus bangsa kita, supaya mereka dapat melihat dan mengapresiasi betapa hebatnya Danau Toba. Sekian dari saya.
Saya Eriko Bungai dan teman saya Bram mengucapkan terima kasih.